Setelah Moody memberikan outlook negatif, Fitch pun memberikan outlook negatif untuk surat utang Indonesia. Outlook negatif ini menjadi isu bagi prospek ekonomi Indonesia, terutama terkait kekhawatiran terhadap tata kelola dan ketahanan fiskal. Meski pertumbuhan ekonomi mulai membaik sejak paruh kedua tahun lalu, lembaga seperti Moody menilai terdapat risiko pada kemampuan negara meningkatkan penerimaan serta tren rasio pembayaran utang yang meningkat. Jika tidak direspons dengan perbaikan kebijakan dan roadmap reformasi yang jelas, outlook negatif tersebut berpotensi berujung pada penurunan peringkat dalam beberapa waktu ke depan. Hal seperti ini tentu dapat memicu keluarnya aliran dana portofolio. Tekanan terhadap rupiah pun bisa meningkat meskipun Bank Indonesia sejauh ini dinilai berhasil menjaga volatilitas nilai tukar tetap terkendali di tengah penguatan dolar AS dan dinamika pasar global. Pak, tentang rupiah, Pak. Ini kan kalau kita lihat beberapa perkembangan terakhir, terutama yang mungkin untuk perekonomian makro dan mungkin ujungnya nanti ke rupiah ya, itu kan outlook dari Moody's. Dan sebenarnya itu kan ada 3 ya lembaga rating utama yang jadi acuan untuk investor, Moody's, S&P dan Fitch gitu ya. Kalau Bapak sendiri ngeliat kondisi perekonomian kita sekarang kan kemarin terakhir angkanya cukup bagus ya Pak ya. Kalau Bapak lihat gimana? Keseluruhan kalau dari kuartal 3, 4 itu akseleratif. Jadi yang terburuk tahun lalu itu kan di kuartal 1. Karena kita tahu sendiri kan banyak ketidakpastian tuh di global, ada perang tarif dari Trump. Lalu di bulan Mei itu juga masuk ke kuartal 2 harga minyak naik karena ada perang Iran-Israel. Kuartal 1 juga kita belanja kan dilakukan perubahan-perubahan ya, realokasi. Nah, belanja pemerintah maksud saya. Nah, mulai kuartal 3, 4 itu mulai clear cuacanya. Jadi belanjanya itu akseleratif. Kuartal 4 dibanding kuartal 4 sebelumnya tumbuhnya sekitar 5%, Januari ini juga masih tumbuhnya kenceng. Jadi kalau kita lihat di Januari, Februari ini masih sekitar 6-7% dibandingkan tahun lalu ya, tahun 2025. Lalu dari sisi pelaku usaha juga sama. Ya, jadi kalau kita perhatikan itu akseleratif. Pemerintah juga kan beda dengan tahun lalu, di tahun ini akan spendingnya juga normal aja gitu ya. Sejauh ini sampai bulan Februari, kita nggak tahu di Maret, nanti April ya. dan seterusnya. Lalu juga secara musiman juga belanja masyarakat itu kan biasanya akan kuat kalau lebaran terus juga kemarin Imlek terus juga ya ini kan di awal tahun juga biasanya pergerakan mobilisasi masyarakat itu juga cukup dinamis gitu ya, sehingga ini membuat belanja masyarakatnya juga cukup kuat. Tapi memang yang jadi catatan itu ekspor mungkin, karena net ekspor itu di kuartal 4 kan kuat sekali. Karena banyak yang mengantisipasi penerapan tarif. Jadi mereka mempercepat ekspor ya. Sudah ada kepastian harga ya. Nah, ini kan mulai satu-satu diterapkan tarifnya. Seperti kita kan baru saja menandatangani ini. Artinya tarifnya sebentar lagi akan mulai diimplementasikan. Nah, ini dan barang juga relatif inventory atau persediaan barang di negara-negara lain yang tadinya mempercepat impor itu sekarang juga masih cukup besar gitu tingkat inventorinya. Jadi saya pikir ada kemungkinan ekspor akan sedikit turun. Ya? Tinggal investasi nih sekarang, investasi langsung secara global juga memang kan menurun. Kita tahu 2 tahun terakhir ini juga menurun. Nah, ini yang perlu diwaspadai, termasuk juga investasi portofolio. Jadi sebenarnya mungkin andalannya lebih ke investasi di domestik, pasar modal dan pasar obligasi sepertinya Pak ya? Ya, kalau kita lihat investasi masih kelihatannya kalau beberapa tahun terakhir termasuk kemarin tahun lalu itu investasi domestik masih bagus. Lalu portofolio juga sebenarnya kan masih bagus sampai tahun lalu. Nah, tapi ini kan ada isu-isu yang kaitan tadi terkait dengan MSCI, terkait dengan Moody's. Ini yang segera harus kita bereskan ini. Karena mereka ini kan biasanya outlook ya. Kalau ini kan Moody's outlook negatif. Jadi ada kemungkinan probabilitas mereka mendowngrade dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Kalau misalnya kondisinya tidak berubah misalnya. Jadi biasanya mereka
jarang sekali langsung mendowngrade, tapi memberikan outlook dulu. Ketika mereka mau menaikkan rating kita juga begitu. Mereka mengubah outlooknya dulu jadi positif, dan itu biasanya kalau kita ingat zaman sebelum kita investment grade, itu yang bergerak dulu portofolio memang. Baru setelah itu investasi langsung. Nah ini juga kemarin juga kan yang bergerak keluar tuh portofolio dulu. Nah ini harapannya ada relief rally. Nah ini terjadi sebelum-sebelumnya ketika ada isu-isu dulu transaksi berjalan, isu macam-macam di tahun-tahun sebelumnya. Ketika masalahnya sudah diselesaikan, itu ada relief rally. Jadi portofolio asing tuh inflow-nya mulai masuk lagi. Pak, tapi kalau misalnya kemarin kan MSCI kan jelas ya, MSCI dan teman-temannya lah ya, house-house besar di sekuritas. Itu kan jelas mungkin dari OJK, dari bursa juga mulai bergerak gitu kan untuk memperbaiki. Nah, kalau untuk perbaikan di surat utang ini atau di makro kita ini gimana? Cukup nggak nih Pak? Itu kan poin-poinnya kita udah tahu semua ya di press release mereka, policy predictability, terus masalah governance, transparansi, concern mereka terhadap fiskal. Outlook sama sekali nggak disentuh. Saya pikir outlook mereka masih sangat yakin kondisi outlook kita ke depan masih cukup baik ya. Apalagi harga komoditas kan juga beberapa mineral, beberapa jenis komoditas juga trennya membaik ya, seperti karet awal tahun ini membaik. Terus koper membaik juga, batu bara sedikit naik. Jadi mereka nggak akan terlalu sentuh itu. Tapi dari sisi risiko kelihatan memang masalah governance dan satu lagi fiskal ya. Jadi memang indikator-indikator fiskal itu menurut mereka cukup vulnerable ya. Kalau mereka kan selalu membandingkannya dengan negara-negara lain yang satu kelompok dengan kita, emerging market ya. Mereka nggak mungkin dibandingkannya dengan developed market gitu kan, karena matriksnya beda. Kita kelompoknya siapa? Thailand? Kita selama ini kan selalu sayangnya ya, saya juga kurang rela tuh disamakan dengan Filipina gitu. Karena kan ya harusnya kita udah mestinya lebih tinggi ya. Harusnya sama dengan Malaysia lah atau Thailand. Dulu kan kita setara lah sama mereka, tapi kok kalau di ASEAN itu kok mirip-mirip Filipina. Vietnam malah sekarang kan lebih cepat ya, walaupun mereka kalau di pasar modalnya masih frontier market, tapi frontier market yang di upper scale mereka yang lebih tinggi lah, apa grade-nya gitu ya. Dan kemungkinan mereka malah akan di-upgrade lagi kalau pasar modalnya makin baik, kondisi governance-nya mungkin bisa masuk ke emerging sekarang malah kalau Vietnam. Artinya Bapak belum melihat ada perbaikan secara untuk governance dan fiskal ini Pak? Sejauh ini udah ada upaya-upaya kan, kita tunggu aja dari pemerintah, dari sisi governance. Ini kan juga kemarin pejabatnya banyak yang mengundurkan diri. Ini kan ada pansel sekarang, panitia seleksi untuk memilih pejabat yang baru. Kita berharap ini juga bisa meyakinkan mereka dan juga pelaku pasar modal, masyarakat secara umum, bahwa kita komit terhadap governance itu. Bahwa kita akan memperbaiki governance kita ke depan, makin baik lagi di sisi pasar modal tadi ya. Keterbukaan itu kan paling utama yang mereka pertanyakan ya, transparansi, dan juga mereka tidak ingin kan ada insider trading, masalah-masalah seperti itu yang sebenarnya sering juga muncul gitu ya, di media juga sering muncul. Masalah reward dan punishment-nya juga kan harus jelas. Juga ya soal fiskal tadi ya, jadi risiko fiskal itu salah satu yang mereka mungkin defisitnya ini ya Pak ya, yang dikhawatirkan ya? Ya mungkin yang mereka khawatirkan tuh dari kemampuan kita mengenerate income juga. Ya kita memang utang per PDB memang cukup baik rasionya kita. Tapi kalau kita bandingkan debt service ratio kita atau misalnya bunga utang dibandingkan pendapatan kita, memang trennya agak kurang baik gitu ya. Jadi kemampuan kita untuk mengenerate pajak itu dibandingkan potensinya kita lihat trennya memang kecenderungan menurun ya. Termasuk juga kalau kita lihat angka primary balance kita sebelum dikurangi pembayaran utang kan tuh ada namanya primary balance. Itu juga kelihatan dari situ angkanya memang beberapa tahun terakhir ini tidak kurang baik lah. Kurang lebih seperti itu. Dan itu sebenarnya nggak bisa diselesaikan 1-2 hari. Nggak bisa. Tapi yang penting itu sebenarnya komitmen kita. Jadi yang paling dilihat itu kalau menurut saya isu MSCI maupun juga isu Moody's itu timeline apa yang akan kita lakukan.
Jadi step ke depannya gitu step ya. ke depan. Misalnya kita sampaikan contingency plan kita tuh A, B, C, D, E. Misalnya tuntutan terhadap 15% itu kan ya, floating. Kalau menurut saya sih itu sebenarnya bukan isu utama. Mereka juga yang saya dengar itu bukan jadi isu utama. Tapi kita kemukakan aja bahwa kita tidak bisa memenuhi itu karena A, B, C, D, E alasannya. Dan kita bisa melakukannya mungkin secara bertahap setelah berapa tahun, sekian. Karena mereka juga harus menyadari kondisi domestik kita seperti apa gitu kan. Karena mereka kan juga sebenarnya pingin invest di Indonesia, rating agency juga pingin memberikan informasi yang sebaik-baiknya tentang Indonesia. Dan saya lihat mereka kan nggak ada masalah dengan prospek sebenarnya. Hanya di masalah risikonya ini yang mereka perhatikan. Iya. Kalau kondisi rupiah sendiri kayak ini kan kaitannya dengan goncangan rupiah di awal Januari kemarin itu kan sempat melemah sampai tertinggi mungkin ya, rekor tertinggi. Nah, gimana nih Pak? Apakah ada harapan nih bahwa rupiah ini masih bisa kembali menguat? Karena kalau dilihat kaitannya dengan penurunan outlook ini, outlook Moody's ini kan artinya beban hutang kita ini akan semakin besar nih Pak. Yang dalam dolar ya. Dalam dolar ya, kan sementara tadi Bapak bilang debt service ratio kita udah meningkat gitu kan, gimana Pak? Ya, jadi kalau untuk rupiah sebenarnya kalau dari sisi fundamentalnya kita lihat kan sekarang bergerak antara 16,5 sampai sekitar 17.000 lah dalam beberapa bulan terakhir ya. Dan memang sebenarnya harusnya kita menguat nih ketika US dollarnya melemah. US dollarnya tahun lalu kan melemah 9%. Sekarang juga agak melemah sedikit. Tapi kita sedikit melemah gitu kan. Kita melemah tahun lalu sekitar 3%-an, awal tahun ini 1,5%-an. Tapi kalau kita lihat volatilitasnya sih memang Bank Indonesia bekerja dengan sangat baik. Karena yang paling penting itu buat market, buat eksportir, importir ataupun investor itu volatilitas. Jadi kalau kita lihat standar deviasinya tuh nggak begitu besar, mungkin salah satu yang terendah. Tapi memang trennya melemah gitu ya. Jadi memang di sini kelihatannya salah satu hal yang perlu kita perbaiki ini persoalan domestik. Karena emerging market yang lain bisa menguat gitu ya. Malaysia kita tahu sendiri menguat. Terus juga ya yang di ASEAN kan rata-rata menguat gitu ya, terhadap US dollar karena US dollarnya melemah. Nah ini intinya sebenarnya mungkin dari sisi domestiknya yang kita harus perbaiki. Bagaimana inflow asing itu kan kecenderungan keluar tahun lalu, bagaimana yang portofolio bisa lebih kuat lagi. Nah ini karena inflection point dari rupiah, dia ketika tren menguat atau tren melemah itu salah satu penentu utama sebenarnya aliran portofolio. Karena ini lebih menggerakkan market gitu ya. Baru setelah itu ekspor, import ya, baru FDI. Itu yang paling menggerakkan. Pak, tapi kalau misalnya sampai lewat dari batas psikologis, Pak. Ini kan psikologis 17.000 nih. Kemarin sebelumnya batas psikologis 16 ya. Beberapa tahun lalu itu. Saya ingat sebelum Lebaran belum 16, tiba-tiba begitu Lebaran 16 gitu kan. Lebaran tahun berapa itu? Nah, ini kalau misalnya sampai lewat batas psikologis 17.000 ini akan terus melemah apa gimana? Sebenarnya kan nggak ada yang namanya batas-batas psikologis ya. Itu kan semua yang bikin tuh analis biasanya atau teknikal segala macamnya. Jadi sebenarnya yang paling penting tuh volatilitasnya dijaga ya. Dan ini tugas dari Bank Sentral juga ya. Jadi semacam bulognya lah gitu menjaga stabilitas rupiah. Justru kalau kita menahan di posisi tertentu misalnya 17.000 kah, 17.200. Ini justru menurut saya agak riskan ya karena kalau memang trennya gelombangnya itu sedang melemah, terus kita berupaya keras di posisi tertentu, yang jadi masalah itu kan nanti cadangan devisa kita. Habis ya. Jadi justru di posisi yang terus tertekan kan dan kita mencoba mempertahankan di posisi tertentu, akhirnya cadangan devisa kita justru jadi poin lemah nanti ketika menurun terus. Dan itu menjadi ajang buat spekulator juga seperti dulu di tahun 98 ada masalah nanti di rupiah kita. Jadi saya pikir ya sesuai dengan sesuai dengan rejim kita sekarang, rejim floating gitu ya. Jadi
Yang penting Bank Indonesia juga bisa menjaga tadi kan dari sisi volatility. Tapi kalau dari proyeksi makro yang udah ada sekarang nih Pak, ke depan tahun ini deh 2026 ini akan gimana rupiah nih? Melemah apa? Yang persoalan di sini sekarang kelihatannya USD-nya itu kemungkinan tidak selemah tahun lalu gitu ya. Karena tahun lalu kan melemahnya lumayan dalam tuh, hampir 10% ya. Sekarang agak power ya. Pak. Sekarang kalau kita lihat tahun ini tuh emerging market itu ekonominya akan lebih lemah lagi. Euro juga relatif pelemahannya sedikit. Justru Amerika ekonominya sejauh ini di semester 1 perkiraan masih cukup baik. Jadi dia kemungkinan, apalagi kemarin baru di-announce itu bahwa Kevin Warsh yang akan dipilih oleh Trump. Dan ini kecenderungan hawkish. Artinya suku bunga nggak akan tetap tinggi. Cepat-cepat diturunkan gitu kan ya. Artinya ya US dollarnya relatively strong. Nah itu artinya ya ada persoalan di rupiah kita nih kalau strong dollar kan. Jadi mungkin tekanannya lumayan ke rupiah kita. Tapi saya yakin masih Bank Indonesia bisa menjaga, apalagi cadef kita masih 154 miliar dolar. Dan yang penting tadi dari persoalan-persoalan fundamental yang kita alami sekarang segera diatasi lah, segera dibereskan. Reformasi yang perlu dilakukan ya kita lakukan. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.